Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda, kelas Ibnu Hayyan dan Ibnu Batuta? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan pertama ini dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia bersama Ustadz bernama Ustadz Muli, kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Namun sebelum mempelajari materi tersebut, Ustadz akan menjelaskan kontrak pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021. Ada beberapa kesepakatan yang harus kita sepakati sehingga pembelajaran daring ini bisa terlaksana dengan baik. Apa saja kontrak pembelajaran kita pada semester ini? Yang pertama, Ananda harus memiliki satu buku. Dalam satu buku itu Ananda mencatat atau menjadi catatan dan latihan. Jadi dalam satu buku itu ada catatan dan latihannya boleh dicampur, tapi tetap memperhatikan kerapian dalam catatan dan latihannya. Yang kedua, catatan dan latihan ditulis dengan rapi dengan pena. Tidak boleh menggunakan pensil kecuali dalam kondisi tertentu. Jadi nanti Ananda catatan dan latihannya harus menggunakan pena. Yang ketiga, setiap materi disampaikan ada latihan dan wajib mengerjakan. Jadi setiap materi yang Ustaz sampaikan dalam video nanti atau dalam bentuk PowerPoint itu nanti di akhir pembelajaran akan ada latihan atau evaluasi pembelajaran, dan Ananda harus dan wajib mengerjakan latihan tersebut karena sebagai nilai harian, dan nilai harian ini sebagai juga acuan dari nilai rapor antum nanti. Selanjutnya, buku tulis akan dikumpulkan di akhir semester. Jadi buku latihannya dan catatannya akan dikumpul di akhir semester. Jadi latihannya dan catatannya harus lengkap. Walaupun nanti Ustadz periksa dalam satu semester atau nanti Ustadz akan meminta dalam 1 bulan sekali misalnya dalam kondisi tertentu. Selanjutnya, niatkan belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, niatkan belajar, luruskan karena Allah Subhanahu wa taala supaya ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, itu dia kontrak pembelajaran kita selama 1 semester ini. Ananda ingat dan catat dan diterapkan dalam pembelajaran kita. Baik, kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini tentang teks deskripsi. Pembelajaran pertama ini tentang teks deskripsi. Mungkin antum pernah melihat acara di televisi, orang yang jalan-jalan di suatu tempat terus dia menjelaskan tempat tersebut. Itu adalah salah satu contoh teks deskripsi dalam bentuk lisan atau ucapan. Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi dalam bentuk tulisan. Baik, kita masuk dalam pembelajaran teks deskripsi ini. Namun sebelum Ustaz jelaskan materinya, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pertama yaitu pengertian teks deskripsi. Setelah belajar ini, Ananda semua bisa mengenal atau bisa menjelaskan tentang pengertian teks deskripsi. Tujuan kedua yaitu ciri, tujuan, dan isi teks deskripsi. Nanti Ustaz jelaskan, antum bisa memahaminya. Jadi setelah pembelajaran ini, antum bisa menjelaskan apa itu cirinya, apa itu tujuan dari teks deskripsinya, dan apa itu isi dari teks deskripsi. Jadi dua itu tujuan pembelajaran hari ini. Jenis teks deskripsi Ustaz akan jelaskan di pertemuan selanjutnya insya Allah. Baik, kita masuk pembelajaran yang pertama, yaitu pengertian teks deskripsi. So, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu pengertian teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Oke, kita baca bersama di layarnya. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara rinci dan jelas tentang suatu objek, suasana, perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Ananda semua, teks deskripsi ini intinya adalah menggambarkan. Jadi begini, ketika kita membaca sebuah teks deskripsi, kalau itu tentang misalnya pegunungan,
Jadi ketika antum membaca tentang teks deskripsi pegunungan, antum seolah-olah melihat pegunungan tersebut. Jadi tergambar oleh kita ketika kita membaca teks deskripsi itu. Itu dia pengertian dari teks deskripsi. Mungkin antum masih bingung, kita lihat contoh dari teks deskripsi berikut ini. Ini adalah contoh teks deskripsi tentang keindahan pantai Parangtritis di Yogyakarta. Kita baca paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Judul: Parangtritis dan Indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Di paragraf pertama ini dia jelaskan letak geografis dari Pantai Parangtritis. Di paragraf kedua, pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih, bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Di paragraf 2 ini dia sudah mendeskripsikan, sudah menggambarkan kondisi pantainya. Kita lanjut ke paragraf ketiga. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Anda semua, ini adalah contoh teks deskripsi tentang tempat wisata. Jadi ketika kita membaca teks Parangtritis dan Indah ini, kita seolah-olah melihat, oh di sebelah kiri ada seperti ini. Oh kalau di sore hari ternyata pemandangan dari terbenamnya atau sunsetnya di sore hari itu sangat memukau. Anda semua, itu contoh teks deskripsi yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek wisata. Bagaimana kalau yang lain? Atau menggambarkan objek lain? Bisa, misalnya kita akan mendeskripsikan tentang keluarga kita. Contohnya seperti ini. Kita akan mendeskripsikan sosok ayah. Nah, misalnya ayah panutanku. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban, di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Di paragraf pertama ini kita sudah bisa tergambar bagaimana wajah ayahnya, siapa nama ayahnya. Kita lanjut di paragraf kedua. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah melihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Kita lanjut di paragraf ketiga untuk lebih jelas. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Beliau yang irit kata, lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Ini adalah teks deskripsi yang menggambarkan anggota keluarga atau sosok ayah. Jadi kita tergambar siapa namanya, bagaimana warna kulitnya, bagaimana bentuk wajahnya, bagaimana sikapnya. Anda semua, itu adalah contoh teks deskripsi. Jadi Ustadz ulangi, deskripsi itu artinya menggambarkan, intinya menggambarkan suatu objek. Yang pertama tadi objeknya Parangtritis, Pantai Parangtritis. Yang kedua ini objeknya adalah sosok ayah. Bisa juga yang kita deskripsikan itu adalah benda kesayangan atau hewan kesayangan kita. Contohnya di sini. Ini adalah seorang yang memiliki kelinci, terus dia menceritakan atau menggambarkan kelinci tersebut. Si Bagas kelinciku. Kelinciku bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku ini selalu sehat dan bugar.
Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu. Matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Anda semua, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 ini menggambarkan tentang kondisi atau keadaan kelinci tersebut. Jadi makanya ini disebut teks deskripsi. Parhemitritis, sosok ayah, dan Bagas si kelinciku. Jadi ketiga teks tersebut itulah contoh dari teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek. Jadi ketika kita membaca suatu teks deskripsi, kita seolah-olah melihat benda, atau kalau di dalam kalau kita membaca tempat wisata berarti seolah-olah kita mengunjungi tempat wisata tersebut. Itu pengertian dari teks deskripsi. Bagaimana Anda sudah paham? Insya Allah sudah paham. Kalau belum paham nanti diulangi videonya lagi. Kita lanjut tujuan pembelajaran yang kedua. Di tujuan pembelajaran kedua ini yaitu Ustadz akan membahas tentang tujuan, isi, dan ciri dari teks deskripsi. Tujuan dari teks deskripsi. Jadi teks deskripsi ini tujuannya yaitu seperti yang Ustadz sebutkan tadi, yaitu menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif. Subjektif itu secara pribadi. Misalnya menurut Ustadz kalau ruangan ini atau ruangan kelas ini panas, menurut antum tidak, itu namanya subjektif. Jadi ketika antum Ustadz suruh nanti menulis teks deskripsi, itu sesuai pribadi antum, tidak pribadi orang lain. Yang kedua yaitu ciri objek yang dideskripsikan. Jadi objek itu maksudnya tempat yang ingin kita deskripsikan. Misal, Ananda sekarang kita akan mendeskripsikan sekolah kita, berarti objeknya adalah sekolah kita. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Maksudnya adalah itu sesuai pribadi kita. Kita mau mendeskripsikan apa. Selanjutnya, objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Personal itu maksudnya diri sendiri, yang seperti subjek tadi yang Ustadz jelaskan. Terakhir yaitu ciri isi. Jadi isi dari teks deskripsi itu apa gitu? Menggambarkan secara konkret atau jelas, menggunakan kata khusus, dan bersifat personal. Yang pertama itu menggambarkan secara konkret. Konkret itu secara jelas. Jadi ketika kita mengunjungi suatu tempat wisata berarti kita menggambarkan kondisi semuanya, baik itu suasananya, baik itu keadaan di sana, misalnya ada sampahkah di sana, bersihkah tempatnya, dan sebagainya. Yang kedua, banyak menggunakan kata khusus. Kata khusus itu seperti ini. Warna itu adalah kata umum. Kata khususnya apa? Ya, jingga, ungu, kuning, dan lain sebagainya. Itu kata khusus. Jadi di dalam teks deskripsi itu banyak menggunakan kata khusus. Yang terakhir yaitu isi teks deskripsi bersifat personal, seperti tadi, subjektif, menurut pribadi antum. Ketika Ustadz menugaskan antum mendeskripsikan rumah antum, berarti sesuai perasaan antum, sesuai dengan diri antum sendiri untuk menggambarkan kondisi rumah antum tersebut. Baik Ananda, itu tadi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia tentang teks deskripsi, yaitu pengertian dan ciri, tujuan, dan isinya. Saya ulangi, teks deskripsi itu kata kuncinya adalah menggambarkan suatu objek dengan subjektif. Yang kedua, tujuannya untuk menggambarkan, isinya bersifat personal dan objek khusus. Baik Ananda, itu dia pembelajaran kita hari ini tentang deskripsi. Setelah ini antum catat materi yang Ustadz sampaikan, yang poin-poin pentingnya saja. Setelah ini Ustadz akan men-share atau membagikan tugas untuk menentukan apakah yang Ustadz berikan ini nanti itu teks deskripsi. Kalau dia teks deskripsi, apa alasan Ananda semua? Kalau dia tidak teks deskripsi, apa alasan Anda semua? Baik, itu saja. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.